Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jayanti dari kelas 10 IPS 1 Alamat Desa Sidomulyo, uji SKU poin keempat. Nama ujinya toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata toleratio, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai sikap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya, yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya toleransi beragama, di mana penganut agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama mayoritas lainnya. Jadi toleransi antar umat beragama berarti selalu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Istilah toleransi juga dapat digunakan dengan menggunakan definisi golongan atau kelompok yang lebih luas, misalnya orientasi seksual, partai politik, dan lain-lain. Sampai sekarang masih banyak kontroversi serta kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi baik dari kaum konservatif atau liberal. Pada sila pertama dalam Pancasila disebutkan bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal yang mutlak karena semua agama menghargai manusia. Oleh karena itu, semua umat beragama juga harus saling menghargai sehingga terbina kerukunan hidup antar umat beragama. Contoh perwujudan toleransi beragama: 1. Memahami setiap perbedaan. 2. Sikap saling tolong-menolong antar sesama umat yang tidak membedakan suku, agama, budaya, maupun ras. 3. Rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama umat manusia. Contoh pelaksanaan toleransi beragama: 1. Memperbaiki tempat-tempat umum. 2. Kerja bakti membersihkan jalan desa. 3. Membantu korban kecelakaan lalu lintas. 4. Menolong orang yang terkena musibah atau bencana alam. Jadi bentuk kerjasama ini harus kita praktekkan dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan serta tidak menyinggung keyakinan pemeluk agama lain. Melalui toleransi diharapkan terwujud ketertiban, ketenangan, dan keaktifan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi umat beragama di Indonesia. Pandangan ini muncul di latar belakangi oleh semakin meruncingnya hubungan antar umat beragama di Indonesia. Penyebab munculnya ketegangan antar umat beragama tersebut antara lain: 1. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. 2. Kuburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. 3. Sifat dari setiap agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah. 4. Kurangnya saling pengertian dan menghadapi masalah perbedaan pendapat. 5. Para makhluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain. 6. Kecurigaan terhadap pihak lain, baik antar umat beragama, umat beragama, atau antara umat beragama dengan pemerintah. Pluralitas agama hanya dapat dicapai seandainya masing-masing kelompok bersikap lapang dada
satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan memiliki makna bagi kemajuan dan kehidupan masyarakat plural apabila ia diwujudkan dalam 7. Sikap saling mempercayai atas etiket baik golongan agama lain. 8. Sikap saling menghormati hak orang lain yang menganut ajaran agamanya. 9. Sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan, dan kebiasaan kelompok agama lain yang berbeda yang mungkin berlawan dengan ajaran, keyakinan, dan kesabaran sendiri. Contoh toleransi umat beragama dalam kehidupan nyata: toleransi antar umat beragama antara pemeluk agama Islam dan Kristen di Gereja Kristus Jawa atau GKJ Yudiningrat dan Masjid Al-Hikmah. Serangan kota Solo Jateng yang tercipta sejak dahulu. Dua bangunan tersebut berdampingan serta memiliki alamat yang sama, yaitu di Jalan Gatot Subroto nomor 22 Solo. Namun perbedaan keyakinan tidak mengurutkan semangat pemeluk Kristen dan Islam setempat untuk saling menjaga kerukunan, menghormati dan mengembangkan sikap toleransi. Bangunan Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1947, sedangkan GRJ Yudiningrat didirikan 10 tahun sebelumnya atau sekitar 1937. Namun toleransi antar umat beragama telah tercipta sejak lama di sini. Misalnya saat pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Minggu, pengelola gereja langsung menelpon pengurus masjid untuk menanyakan soal kepastian perayaan Idul Fitri. Contoh lainnya adalah pengurus masjid selalu membolehkan hewan masjid untuk parkir kendaraan bagi umat Kristiani GRJ Yudiningrat saat ibadah Paskah maupun Natal. Hal tersebut merupakan contoh kecil toleransi antar umat beragama yang hingga saat ini terus dipelihara, baik pihak gereja maupun pihak masjid saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar bagi masing-masing pemeluknya. Seandainya terdapat oknum tertentu yang akan mengusik kerukunan antar umat beragama di tempat tersebut, baik pihak masjid maupun gereja akan bergabung untuk mencegahnya. Negatif: isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya hanya disiarkan saja karena dalam keadaan terpaksa. B. Positif: isi ajaran ditolak tetapi penganutnya diterima serta dihargai. C. Ekumenis: isi ajaran serta penganutnya dihargai karena dalam ajaran mereka itu terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan sendiri.